Halo Bapak Tokor semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Bonol. Gak suka pakai sempak. Bagaimana? Masih suka godin ikan asin sahur? Kayak saya dong, pepes ikan megalodon. Tanpa banyak bekicot di awal, benahi posisi kolor, pasang mata, telinga, hidung, ubun-ubun, cokor, dan bakeko. Berlatar belakang tempat kumuh berantakan seperti kota mati tak berpenghuni. Ya, tempat ini mengingatkan kita pada film sebelumnya, yakni Piranha 3D 2010, yang dimana sekumpulan ikan piranha menyerang sekelompok mafia bujur yang sedang liburan secara brutal. Akan tetapi film yang akan kita bahas kali ini lebih brutal dan lebih membujurkan, dan inilah. Cerita kita awali dengan dua lelaki tua yang mencari sapinya di sebuah danau yang hilang beberapa hari yang lalu. Tak berselang lama, alangkah terkejutnya, mereka mendapati sapinya telah wafat. Mereka berdua pun mencoba menariknya dan tiba-tiba mereka melihat ada sesuatu yang utak-utak dalam perut sapinya. Saat mereka menerangi pakai jipo, tiba-tiba bau gas dari perut sapi yang busuk seketika menyambar api. Mereka tak menyadarinya bahwa dalam tubuh sapi tersebut adalah sarang telur ikan piranha yang siap menetas. Yang pada akhirnya sapi itu meledak, telur-telur ikan pun berterbangan yang membuat telur-telur ikan menetas dengan sempurna. Kita beralih ke salah satu orang budayut gede hitut bernama Cat. Ini pedutnya, yang dimana Cat ini lagi mempromosikan waterpark miliknya yang baru dibuka bernama Big Wit. Tak lama datang putri tirinya bernama Maddie. Ini wujudnya. Maddie yang tak senang dengan keputusan ayah tirinya dikarenakan merubah konsep waterpark tersebut yang merupakan peninggalan ibunya. Oh, is that right? You own 51%. Namun Maddie tidak bisa berbuat banyak karena saham ayah tirinya lebih besar. Kemudian Cat menunjukkan salah satu konsep tergilanya, yaitu kolam khusus dewasa yang difasilitasi kamera di setiap tangga. Debat berlalu, pesta pun buricak burinong. Teman-teman Maddie pun hadir di pesta itu seperti Selby, Ashley, Travis, Josh, Barry, dan Kyle, pacar Maddie yang merupakan anggota polisi. Singkatnya, di pinggir danau ada Ashley dan Travis dalam mobil yang akan melakukan pengenceritan. Tak menyadarinya sampai kor Ashley membuka tuas rem. Perlahan mobil pun masuk ke dalam danau. Namun naas, tangan Travis yang diborgol harus terjebak dan mengundang sekawanan piranha yang pada akhirnya mereka berdua pun tewas. Di sisi lain terlihat Selby dan Josh akan berenang dan segera menceburkan diri. Tanpa Selby sadari, seekor piranha kecil masuk ke dalam nganunya. Kyle yang menemukan mobil Ashley dan Travis, tanpa lama para petugas pun mengangkatnya dan memeriksa, namun mereka tak menemukan seorang pun dalam mobil. Esok harinya, Barry yang sebagai petugas kebersihan di tempat itu melihat temannya Deb yang memang mempunyai perilaku aneh. Sementara Selby dan Maddie terlihat lagi membicarakan Ashley, yang ternyata Ashley suka berselingkuh dengan mantannya. Kembali ke Selby dan Maddie yang dimana saat itu mulai diteror piranha. Dengan brutalnya, ikan piranha tersebut mampu mematahkan kayu. Mereka pun tercebur, namun beruntung mereka cepat berenang ke tepi danau dan tiba-tiba di perjalanan, Barry pun menyarankan untuk menemui Tuan Goodman yang tahu tentang piranha. Sampailah mereka di sana, Tuan Goodman pun memperlihatkan tentang kekuatan gigitan piranha yang bisa merobek baja sekalipun.
Tuan Goodman pun menjelaskan piranha yang hidup di danau bawah tanah yang penuh belerang dioksida, di mana belerang dioksida itu bisa muncul di dalam air yang mengandung klorin seperti air kolam renang. Otomatis jika kolam renang mengambil air dari danau, besar kemungkinan piranha pun ikut terbawa. Medi pun langsung kepikiran pada water bucket yang memang ngambil air dan membuangnya ke danau. Sementara Selby yang jangar memikirkan perselingkuhan kekasihnya sama Ashley, tiba-tiba meminta Josh untuk menungganginya. Josh yang pogot pun tak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Namun naas di tengah perungkugannya, tiba-tiba terong semata wayangnya digigit piranha yang ada di dalam tubuh Selby. Dengan keadaan panik, Josh pun memutuskan nganunya. Kembali ke Medi yang pada saat itu akan memeriksa saringan air di danau, hampir saja tewas karena serangan sekelompok piranha. Beruntung Medi cepat ditolong Kyle dan hanya tergigit cekernya. Di sini kita diperlihatkan seorang laki-laki setengah tua yang menurut saya sangat tidak penting, kita panggil saja si Lonrok. Ini congornya. Dia mempredikatkan dirinya sebagai si pemburu cinta. Singkatnya, pesta pun tiba di mana di sana banyak sekali dihadiri para remaja, kolot mejehna, aki-aki, nini-nini, dan yang mejehna talapungan. Di sini juga dihadiri seri pemberani yang ada di film sebelumnya. Pesta pun dimulai, malapetaka pun mengintai. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu si ahli bantu dalam bidang napas buatan. Di sisi lain, Medi menghampiri sebuah alat pompa air yang ada di tepi danau. Tak lama disusul Cat sempat adu mulut, namun Cat tak menghiraukan pendapat Medi. Dan setelah mesin dinyalakan, kawanan piranha yang begitu banyak pun mulai